Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengingatkan diri saya sendiri serta kaum muslimin jamaah salat Jumat yang hadir di Masjid Al-Iman ini dengan wasiat takwa sebagaimana firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, selama seminggu ini kita menjumpai dua peristiwa alam yang maha dahsyat, yaitu gerhana bulan total yang hadir hanya dalam waktu 195 tahun sekali. Sebelum gerhana juga ada gempa bumi yang berkekuatan hampir 6,2 skala Richter. Beberapa peristiwa alam itu sudah terjadi berabad-abad tahun yang lalu dan telah membangkitkan minat kaum intelektual muslim. Banyak ilmuwan yang melakukan kajian, meneliti, mengobservasi, kemudian menuliskan dan melahirkan teori baru tentang alam semesta. Gerhana bulan termasuk menjadi bagian dari objek penelitian para ilmuwan muslim. Salah seorang ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Jabir Al-Batani. Beliau merupakan salah satu ilmuwan yang mengamati dan mengkaji gerhana, dikenal sebagai peneliti astronomi terbesar pada masa kejayaan Islam. Beliau melakukan penelitiannya di kota kecil di tepian Sungai Efrat di Raqqa, Irak, antara tahun 877 hingga 918 Masehi. Abu Abdullah Muhammad Al-Batani berhasil membuktikan terjadinya gerhana matahari total yang disebut dengan matahari cincin. Dialah yang menemukan teori-teori itu dengan menggunakan sebuah ilmu yang sangat sulit, yaitu cabang matematika yang terkenal dengan nama trigonometri.
trigonometri. Langkah dari Abdullah Muhammad Ibn Jabir Al-Batani dengan ilmu yang sangat sulit yang dikenal dengan trigonometri itu mampu membuat perhitungan gerhana dengan cermat dan akurat. Al-Batani telah memperbaiki dan mengoreksi sejumlah penemuan ilmuwan Yunani kuno yang hidup 400 tahun sebelum Masehi atau 400 tahun sebelum Nabi Isa lahir, yaitu seorang ilmuwan Yunani yang bernama Ptolemeus yang telah dikoreksi karena teori-teori tentang gerhana salah. 7 abad atau 700 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1749, ilmuwan barat Eropa baru menyadari pentingnya ilmu-ilmu yang ditemukan oleh Al-Batani. Bahkan astronom Eropa yang bernama Dunton mengadopsi metode pengamatan Al-Batani setelah 700 tahun mengenai gerhana bulan dan matahari. Selain itu, Al-Batani juga menulis banyak buku dalam bidang astronomi dan ilmu-ilmu matematika, termasuk trigonometri. Di antaranya adalah kitab yang berjudul Al-Zid. Kitab ini berisi tentang katalog, tabel, dan penjelasan mengenai 470 bintang yang ada di langit. Sejak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, yaitu pada tahun 1116 dengan judul De Motu Stellarum, karya besar dari Al-Batani ini banyak menginspirasi para ilmuwan yang hadir pada abad modern ini. Di antaranya adalah John Kepler, Galileo Galilei, dan Nicholas Copernicus. Selain Al-Batani, ilmuwan Muslim yang tercatat dalam sejarah besar ilmu astronomi adalah Abu Al-Rayhan Al-Biruni yang wafat pada tahun 1048 Masehi. Sebagai astronom Muslim terkemuka yang juga mengamati peristiwa gerhana, Abu Al-Rayhan menuangkan hasil penelitiannya dalam kitab yang besar, dalam kitab yang sangat berpengaruh yang berjudul Tahdid Nihayat Al-Amakin Litaske Masafat Al-Masakin. Astronom Muslim lainnya adalah Abu Al-Hasan Ali Ibnu Abdul Ar-Rahman Ibnu Yunus yang hidup pada tahun 950 hingga 1009 Masehi. Beliau bekerja di Kairo 100 abad setelah Al-Batani. Ibnu Yunus menulis sebuah kitab yang menjadi pegangan ahli astronomi hingga hari ini yang berjudul Al-Zid Al-Hakimi Al-Kabir. Ibnu Yunus dalam kitab itu memberikan uraian tentang 40 kondisi planet secara akurat dan telah meneliti 30 kali gerhana bulan yang kemudian pemikiran dari Ibnu Yunus dalam kitab Al-Zid Al-Hakimi itu dikutip oleh Simon Newcomb yang kemudian mengembangkan teori tentang gerhana bulan itu hingga abad modern saat kita berada ini. Hadirin sidang umat yang berbahagia, kita sebagai umat Islam saat ini yang tak mampu lagi berpikir secara mendalam seperti Al-Batani maupun Ibnu Yunus dalam menemukan teori-teori karena peristiwa alam gerhana, paling tidak kita hari ini mengambil 4 pelajaran dari peristiwa gerhana bulan dan matahari. Yang pertama, bahwa kejadian alam gerhana menunjukkan kekuatan sejati dari Allah yang Maha Perkasa Azza wa Jalla. Islam memandang gerhana bulan sebagai pengingat diri bahwa ada kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dialah Allah
yang telah menggerakkan dan telah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini secara rinci, secara detail sampai yang paling kecil dari waktu, hari, detik. Yang kedua, bahwa peristiwa gerhana harus dijadikan perenungan, sebab efek dari peristiwa gerhana bulan mengingatkan umat Islam tentang apa yang telah dilakukan di masa lalu. Gerhana bulan menyadarkan bahwa ada sesuatu di atas umat manusia yang menguasai alam semesta, yang menggerakkan dunia dan memberi perintah kepada isinya mau bergerak kemana alam semesta ini. Karena itu kita harus melakukan yang terbaik dan menjadi orang yang lebih baik dalam kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, peristiwa gerhana menjadi peringatan bagi umat muslim di seluruh dunia, supaya dengan peristiwa itu orang-orang menjadi takut untuk melakukan perbuatan yang buruk, karena Allah selalu tahu apa yang manusia lakukan di dunia ini, dan hukumannya kalau kita menyimpang dari perintah Allah adalah sangat berat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, fenomena yang baru saja kita alami selain gerhana adalah gempa bumi. Perlu ditegaskan bahwa tidak ada kaitan, tidak ada hubungannya antara gerhana matahari maupun gerhana bulan dengan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi merupakan salah satu fenomena atau gejala alam yang senantiasa menghiasi lembaran sejarah kehidupan manusia. Paling tidak kalau kita pelajari, ada 4 ayat Al-Quran yang mengungkapkan 2 kali kasus gempa bumi dalam kurun waktu yang berbeda di masa lampau, yang meluluh lantakkan negeri dan umat yang ditimpanya. Hampir sama ketika kita melihat kedahsyatan kasus gempa bumi yang terjadi di Aceh dan Yogyakarta pada saat itu. 2 dari 4 ayat yang mengungkapkan kasus gempa itu terdapat dalam surat Al-A'raf dengan lafaz yang sama, masing-masing adalah ayat 78 tentang kasus gempa yang menimpa umat Nabi Soleh. Fa'aqadahumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Pada lafaz yang sama, hampir sama di surat Al-A'raf ayat 91, menunjuk kasus gempa yang dialami umat Nabi Syuaib. Fa'aqadahum rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Lalu mereka dibinasakan oleh gempa bumi sehingga pagi harinya mereka bergelimpangan dalam rumahnya. Tidak jauh dari ayat itu, yaitu di surat Hud ayat 67, Allah kembali berfirman dan menunjuk kasus gempa yang menimpa umat Nabi Soleh. Fa'aqadal ladzina zalamu sayhatu fa'asbahu fi diyarihim jathimin. Dan orang-orang yang aniaya itu ditimpa suara gemuruh, lalu mereka bergelimpangan dalam rumahnya. Kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat 37, Allah juga menceritakan gempa yang dialami oleh Nabi Syuaib. Fakadzabu fa'aqadahum rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Lalu mereka mendustakan siapa? Mendustakan Nabi Syuaib. Kemudian mereka disiksa dengan gempa, lalu di pagi hari mereka bergelimpangan dalam rumahnya karena telah menjadi mayat. 4 ayat Al-Quran di atas mengundang manusia, terutama muslim, agar menilik kasus gempa sebagai pelajaran. Paling tidak ada 3 hal dari gempa itu. Pertama, kasus gempa bumi bukan hanya terjadi sekarang, melainkan telah terjadi di masa lampau dan mungkin akan terjadi lagi di masa datang yang lebih dahsyat. Bahkan menurut ramalan akan terjadi skala di atas 8
dan kita sudah 2 kali dalam sebulan ini mengalami gempa yang menggetarkan itu. Pengetahuan seperti itu membuka peluang kepada manusia untuk meningkatkan kehati-hatian dan bahkan mendeteksi saat-saat akan terjadinya gempa sebagai upaya untuk menghindari bahaya yang lebih fatal. Yang kedua, gempa bumi mutlak terjadi atas kehendak yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat dan maha perkasa. Sedangkan kalau kita melihat para ilmuwan mengatakan bahwa yang menyebabkan gempa itu gunung meletus dan pergeseran lempeng bumi dan sebagainya. Semua itu tidak lain dari kehendak Allah yang maha perkasa. Gempa bumi terjadi di luar kemampuan manusia atau makhluk lainnya. Para ilmuwan sampai hari ini tidak bisa meramalkan persisnya kapan terjadi gempa itu. Berbeda dengan gerhana. Gerhana bulan bisa dihitung harinya, jamnya, menit, bahkan detik terjadinya gerhana. Kalau gempa, para ilmuwan angkat tangan. Tidak bisa, karena gempa itu merupakan rahasia dari Allah yang maha perkasa lagi maha kuat. Yang ketiga, kasus gempa bumi di zaman Nabi Soleh dan Nabi Shu'aib ternyata berhubungan dengan sikap umat manusia yang penuh dosa, yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Hal ini bukan hanya membuat kita saat ini yang kena musibah gempa untuk merenung dan melakukan koreksi diri. Pertanyaannya, kalau terjadi gempa itu, dosa apa yang telah kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa itu menakdirkan terjadinya gempa yang menghancurkan kota dan desa serta menewaskan manusia yang sangat banyak yang bergelimpangan itu. Sebagai manusia lemah, kita semua mutlak berserah diri kepada yang maha kuasa. Harapan kita, gempa bumi kalau terjadi dapat dilalui dengan penuh kesabaran dan menjadi sebuah bahan koreksi diri. Kita berlindung kepadanya dari sifat berputus asa dan rahmatnya. Rasulullah SAW bersabda, umatku dirahmati Allah dan tidak disiksa di akhirat. Akan tetapi siksaan mereka di dunia ini berupa fitnah-fitnah, gempa bumi yang mengguncang sangat dahsyat, peperangan dan musibah-musibah. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah khutbah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa qul bihi wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.